Karena Roh Kudus adalah Kristus di dalam kamu. Dan Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Dan Roh Kudus adalah firman yang dijanjikan, yang dimanifestasikan di zamannya. Firman yang dijanjikan untuk zaman yang akan datang, dan yang kemudian setelah itu dinyatakan, digenapkan di zaman yang dimaksudkan, itulah Roh Kudus. Jadi kalau Nabi adalah Roh Kudus, amin. Karena di dalam Nabi adalah Roh Kudus, menjadikan Nabi dan Roh Kudus satu. Sama seperti Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin berkata, marilah satu. Jadi ini berbicara tentang kesatuan. Amin. Bagi saya sederhana, kalau itu Nabi yang bilang, aminkan saja. Bukan persoalan Anda mengerti atau tidak mengerti. Kalau Nabi bilang, aminkan saja. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk menemukan apa yang dikatakan Nabi di dalam nas kitab suci. Maka Anda akan mendapatkan konfirmasi. Karena Nabi mengatakan, setiap khotbah itu benar jika. Masih ingat? Sebuah pengajaran itu benar jika. Masih ingat? Teruskan itu, masih ingat? Jika dari Kejadian sampai Wahyu. Betul atau salah? Jadi kalau Anda menemukan salah satu slack di satu nas tertentu, gak cocok dengan apa yang disampaikan di pengajaran itu, maka Anda tahu ini pengajaran gak murni datang dari manusia. Tapi kalau Anda mendapati bahwa pengajaran yang disampaikan, khotbah yang disampaikan dari Kejadian sampai Wahyu cocok, klop. Karena Urim Tumim di zaman ini adalah Alkitab. Urim Tumim di zamannya Perjanjian Lama, baju efod tutup dada imam besar. Dan kalau batu-batu itu menyala semuanya, akan menghasilkan 7 warna pelangi. Amin. Praise the Lord. Itu artinya adalah Tuhan mengatakan apa yang dinubuatkan si nabi, apa yang dimimpikan oleh si pemimpi, itu benar. Tapi jika batu-batu itu tidak menyala, maka si nabi dan si pemimpi salah. Jangan dengarkan dia. Maka hal yang sama, khotbah itu benar, pengajaran itu benar, jika dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi bukan sekedar hanya mencomot, ini Nabi bilang. Kalau saya jawabannya adalah, terus kalau Nabi bilang mau apa? Bukan menantang Nabi, tapi menantang. Kenapa si oknum mengambil kutipan dan kemudian memakai kutipan sebagai sebuah pembenaran bagi dirinya atau untuk menyerang Anda? Maka jawaban saya hanya satu. Terus kalau kutipan Nabi terus mau apa? Anda harus kembalikan kutipan Nabi. Nih di sini. Kejadian sampai Wahyu. Mudahkah itu? Karena semua khotbah Nabi diambil dari meterai. Dan gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai adalah kitab penebusan. Ketujuh guru memegang keseluruhan pewahyuan Alkitab. Haleluya. Jadi baik pembahasan kita sebagai contoh tadi tentang Ulangan 12, tentang baptisan Roh Kudus, tentang persembahan, harus dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bisa enggak. Karena segala sesuatunya diambil dari kitab Kejadian, kemudian dituai di Wahyu. Lantas kitab-kitab yang lain, brother, kitab-kitab yang lain adalah penguraian dari kedua kitab tersebut. Simpel. Itulah makanya Nabi katakan, Anda tahu pengajaran itu benar jika Anda bisa melihat terkait dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ulangi lagi, hanya 2 kitab. Satu kitab dengan 66 kitab. Yesaya adalah miniaturnya Alkitab, 66 pasal. Tapi semua tulisan yang ada di dalamnya diambil dari 2 kitab, Kejadian dan Wahyu. Amin. Itu sebabnya setan benci kalau kedua kitab ini dibuka. Karena kalau kedua kitab ini dibuka, setan gak benci kalau kitab Matius dibuka. Amin. Setan gak terlalu terganggu kalau kitab Yohanes terbuka.
Karena nggak mungkin seorang bisa membuka kitab Yohanes kalau kedua kitab ini nggak dibukakan lebih dulu. Sehingga setan tahu dengan pasti, penafsiranmu tentang kitab Yohanes salah, aku tahu yang lebih baik. Anda diketawain sama setan. Paham yang saya maksudkan? Karena Nabi katakan setan lebih tahu dari 90% para teolog. Amen. Haleluya. Nah sekarang, mudahkah untuk mengkhotbahkan sebuah khotbah pengajaran dan harus terkait dari kejadian sampai wahyu? Tentunya hanya Roh Kudus. Sekarang pertanyaan. Ini bagi dari sisi pengkhotbah. Sekarang saya tanya, mudahkah untuk menilai apakah pengajaran itu benar atau salah dari kejadian sampai wahyu? Mudah, udah? Menilai? Sama-sama oleh roh yang sama. Saya ulangi lagi. Mudahkah mengkhotbahkan, mengajarkan sebuah doktrin, misalkan baptisan Roh Kudus, ini yang benar? Dan pengkhotbah terilhami, mengkhotbahkan dari kejadian sampai wahyu. Pertanyaan sister, Anda yang mendengar khotbah saya. Mudahkah bagi seorang sister untuk menilai apa yang saya sampaikan benar? Karena harus terbukti dari kejadian sampai wahyu. Mudahkah bisa menilai? Gak mudah, sama-sama oleh satu roh yang sama. Itu sebabnya pesan hanya untuk mempelai wanita. Haleluya. Praise the Lord. Glory. Maka 5 jawatan adalah untuk kesempurnaan orang-orang kudus. Jadi mereka yang di denominasi organisasi atau yang masih memiliki pengertian organisasi, bukan untuk mereka. Haleluya. Praise the Lord. Karena khotbah firman adalah untuk menghidupkan. Anggap ini, khotbah firman disampaikanlah untuk menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan yang ada di dalam Sister Siska. Semua yang ada di sini. Menghidupkan semua yang ada di dalam diri Bertombang, semua yang ada di dalamnya. Sehingga dia akan menjadi seperti yang dirancangkan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Jadi khotbah firman bukan untuk menambahkan. Nah, baru aja aku beli dari kedai. Nah, nih sekarang tambahkan. Baru aja aku ambil dari salah satu malaikat. Nah, brother, tambahkan. Begitu kan? No way. Jangan berpikir yang seperti itu. Itulah sebabnya Brother Branham katakan, mereka yang tidak bisa mengikuti firman Tuhan dengan benar dan memiliki pengajaran yang palsu, karena tidak ada yang bisa dihidupkan di sana. Non-seed, non-benih, tidak memiliki sesuatu untuk dihidupkan dari dirinya. Tetapi yang benih, haleluya, ada yang dihidupkan dari dirinya. Dan khotbah firman menghidupkan hal itu. Glory, haleluya. Paham? Praise. Hanya oleh satu roh, baik pengkhotbah, baik yang mendengar, bisa memberikan, amin, bisa menyelaraskan dirinya. Karena khotbah adalah untuk mengajar. Dan pengajaran adalah untuk memposisikan Anda ke dalam tubuh Kristus. Bukan jabatan di gereja. Tangkap baik-baik itu. Saya pernah khotbahkan hal ini. Bukan jabatan di gereja. Tapi untuk memposisikan Anda ke dalam tubuh rohani. Haleluya. Karena karunia adalah karunia spiritual. Karunia rohani. Amen. Praise the Lord. Haleluya.